Orang di sini dialog baik-baik kok marah-marah. Tuhan pun gak suka ngeliatnya. Jadi mereka inilah yang nanti menjadi sampah di alam semesta. Ini kok banyak yang minta permintaan ini naik. Pada umumnya Islam semua. Tolong moderator yang ada di bawah bantu saya untuk mendel. Moderator, moderator di bawah tolong di del ini. Yang mau minta ini. Aduh. Moderator Bang Joker, monitor Bang Joker. Bagaimana tanggapan Anda ternyata pernyataan Mel Atok? Ya Roh Kudus itu memang ya perempuan, mau diapain lagi? Orang Kristen harus menerima kenyataan pahit sudah ditipu gereja selama 1700 tahun. Ditipu gereja selama 700 tahun, itulah makanya Tuhan membangkitkan nabi-nabi untuk meluruskan ajaran yang sudah berada di dalam gereja tersesat selama 1700 tahun. Makanya sebenarnya kami ini sedang mengambil alih kekuasaan atas gereja. Gereja terbesar di dunia yang menolak Roh Kudus Ibu ya tentu gereja Katolik. Nah, ketika saya menyatakan kebenaran ini ya dengan secara tidak langsung ya hancurlah gereja Katolik. Mau diambil alih oleh gereja King of King, yaitu Roh Kudus Ibu, Roh Kudus perempuan. Selama ini kan Roh Kudus kan gendernya ditiadakan. Kenapa ditiadakan gendernya? Ya tentu ini adalah untuk supaya gereja itu menjadi mandul, jadi dia tidak bisa menginjil dengan efektif sehingga sulit menjelaskan ketuhanan Yesus itu. Silakan, ada yang mau naik silakan. Tolong moderator bantu saya untuk mendelet ini teman-teman yang mau minta naik ini. Ini Islam semua ini. Yang Kristen ketik aja 3. Yang Kristen yang mau naik ketik 3. Oneness juga kan sama kan. Oneness itu juga mengajarkan Yesus itu Bapa. Semua serba Tuhan laki-laki. Yesus laki-laki, Bapa laki-laki. Tapi tidak ada Tuhan perempuannya. Nah, jadi oneness dengan Tritunggal ini sebenarnya sama. Yesus laki-laki tapi Allah Bapa dibilang roh tidak berkelamin. Roh Kudus juga tidak bergender. Jadi sama sebenarnya oneness dengan Tritunggal. Nah, inilah visi misi saya untuk mengembalikan ajaran yang benar, yaitu memang ada keluarga di surga, yaitu keluarga cemara, yaitu keluarga Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan itu menyendiri. Dia juga kan pasti ingin mencintai yang dia cintainya. Selain daripadanya, ngapain dia mencintai umatnya, dia tidak mencintai istrinya? Tentu orang yang dicintai Tuhan adalah bukan rakyatnya, bukan umatnya saja. Tentu nomor satu adalah anak istrinya. Nah, inilah yang saya beritakan kepada teman-teman Kristen bahwa Tuhan itu punya anak dan istri, yaitu istrinya adalah Roh Kudus dan anaknya adalah Yesus Kristus.
Makanya kemarin si Slayer itu kan dapat penglihatan dia. Allah Bapa naik Rolls Royce sama Roh Kudus sama Yesus sama saya berempat di dalam penglihatan itu. Menunjukkan bahwa memang Tuhan itu ada istrinya. Dengan kita mengatakan Tuhan beristri, maka itu tidak akan, itu sempurna. Itu sempurna, nggak bisa dilawan lagi. Woi, kamu Ini minta diam, naik kamu cuman naik. mau gini, mau ngacau. Waduh, kirain bisa diskusi. Aduh, Jadi ini juga teman-teman Muslim juga coba dukung disapa dulu, untuk Pak. Disapa dulu. mengembalikan. Selamat malam. Ya, silakan. Silakan. Oh, apa nih dibahas nih? Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Roh Kudus Mbak, bergender? Dasarnya apa? nah, oke. Dari mana ayatnya Roh Kudus bergender? Kejadian 1 ayat 27. Rupanya si Tertulianus ketika membuat rumusan Tritunggal dia nggak baca Kejadian 1 ayat 27. Apa pura-pura nggak lihat? Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambar Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan berdasarkan rupa dan gambar Allah. Itu kan menunjukkan citranya sama, bukan berarti bergender. Sebentar, tidak ada di situ dikatakan gambar itu citra. Ya gambar, citra ya citra. Kalau dibilang gambar kucing, ya kau gambar kucing, kau gambar citra kucing. Paham nggak kau? Oke, Kalau terus disuruh, Anda dengar sebentar, dulu. kamu gambar kuda, ya gambar kudanya, bentuk kuda seperti apa? Bukan citra kuda, kebaikan kuda, kedahsyatan Oke, kuda. udah, sebentar. Terus Anda bisa mengatakan bergender itu gimana? Dasarnya apa? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini berbicara gender bukan? Iya, itu Adam dan Hawa itu. Iya, stop ya. Adam dan Hawa itu diciptakan Tuhan di bumi bukan berdasarkan keadamannya, bukan berdasarkan kehawaannya, tapi berdasarkan gambar Tuhan. Hawa itu gambar Tuhan. Adam juga Terus? gambar Tuhan. Kalau Hawa adalah gambar Tuhan, berarti ada Allah yang bergambar seperti perempuan. Siapa Tuhan yang bergambar seperti perempuan? Jawab. Berarti Anda berpikir terlalu sempit kan? Kenapa harus ada Hawa? Karena untuk supaya bisa bertambah banyak manusia. Bukan, Itulah. nggak nyambung omongan Beda. kau. Beda Hawa dengan- itu diciptakan menurut gambar siapa? Dengar dulu, itu kan dari Hawa itu tulang rusuk. Tulang rusuknya Kok Adam dari itu tulang kan. rusuk sih? Ya, diambil Hawa gitu. itu gambar wajah siapa? Kok jadi tulang rusuk? Hawa berasal dari Enggak, tulang rusuk. gini. Iya. Gambarnya dari siapa? Oke. Gambar Sebentar, Hawa Anda itu jangan dari gajang-gajang. siapa? Gini, Anda bisa mengatakan itu ada hubungannya, terus Roh Kudus itu bawa gendernya wanita tuh apa hubungan dengan Hawa? Itu langsung aja. Loh, Hawa itu kan gambar Tuhan. Oke, sekarang terserah Tidak, itu Hawa Anda gambar mau Tuhan. pendapat Anda. Hawa Sekarang diciptakan. gini, Anda mengatakan Roh Kamu Kudus jawab itu dulu. bergender Kamu apa? jawab dulu. Hawa itu gambar Tuhan. Loh, Hawa itu gambar Tuhan. Kalau Hawa gambar Tuhan, berarti Tuhan itu gambarnya seperti Hawa. Iya dong. Silakan jawab. Kalau Hawa itu adalah gambar Tuhan, ya berarti ada Tuhan yang seperti Hawa. Siapa dia? Anda berpikir terlalu dangkal. Apa ya, gimana? Terus gambar Hawa itu gambar siapa? Orang cuma Menyimpulkan nanya bahwa dong. kalau Hawa ini gender wanita, maka Roh Kudus ini juga wanita. Karena Roh itu Masalahnya tidak bergender. kalimat Rupa dan si gambar bodoh ya, ini rupa. tolol kali, si bodoh kali si orangnya ini. Anak TK juga ngerti gitu. Iya, Ulangin ya. datanya lu datanya. Perempuan kejadian 1 ayat 27 perempuan diam dulu kau.
sempak kau diam dulu. Aku lagi ngomong ya. Diam dulu kau di situ. Perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Berarti desain sebelum diciptakan tentu kan didesain dulu. Sama seperti kita pesan Yang jas. Saya segambar mau dengan pesan. Allah awal penciptaan itu bukan Hawa, Adam. Iya sama aja itu Ucok. Adam gambar siapa? Itu enggak. Adam gambar Ya. iya saya tanya. Adam gambar siapa? Awal penciptaan Adam itu gambar. Adam. Iya Adam Citra itu gambar Allah. siapa? Gambar yang saya tanya. Citra itu kan sifat. Kalau gambarnya gambarnya gambar siapa? Sekarang gini, langsung aja dulu. Kok gambar kau rubah-rubah jadi citra sih? Kalau dibilang Jangan gambar dulu. ya gambar. Kenapa juga kau rubah jadi Jangan citra? kejang kamu. Kau kutu kumit kau jangan kau ngatur di sini. Saya tanya Adam itu gambar Luga, siapa? rupa. Oke. Nggak Adam langsung aja. Anda bisa mengatakan bahwa Roh Kudus bergender itu apa? Kok Anda terlalu dangkal kamu berpikir? kok tolol Karena Hawa banget ya? Kok bergender, kamu goblok banget karena ya? Hawa Bego bergender, kau jadi bawa Roh akal. Kudus bergender. Dangkal Kan Anda berpikir. loh, perempuan dan laki-laki itu desainnya tuh desain dari wajah Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Hawa, desain dari bentuk Hawa. Ada payudara, Nggak nyambung sama orang sakit ada jiwa. rahim. Ya udah turun kau kurang ajar, goblok, tololnya kau kelewatan sih. Udah dijelasin baik-baik, masih katanya nggak masuk akal. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah, berarti gambar Allah itu perempuan, ya kan gitu aja. Udah Kok tambal susah ban banget? musuh. Luga. Tambal ban mau naik Luga. Goblok. Mau dinaikkan. Luga. Naikin aja. Oh naikin ya. Apalagi, tapi nanti dia cerita, aku ditemuin Bang Juma. Naik. Ngeluarin duit Naik kau, sekarang. butet. Butet. Duitnya Bang Juma juga banyak tuh, jangan salah. Ayo yang mau naik silakan diketik 3 teman-teman Kristen. Orang kurang jelas apa itu di kejadian 1:28. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Ya berarti gambar Allah laki-laki dan perempuan. Susah amat sih ngerti. Makanya itulah kalau udah ditipu sama gereja, udah apa? Hilang kewarasan otaknya. Terus udah nggak waras mau nginjilin Islam lagi, ya nggak bisa lah. Nginjilin Muslim juga harus lu ada apa? Ada ilmu. Jangan kayak si Edis. Semudah itu tapi nggak ngerti-ngerti kan. Ya kalau ada Tuhan perempuan kan kita kan berbahagia juga. Ada mama, ada bapak di surga, ada mama surgawi. Kan hidup kita juga damai. Kenapa harus Roh Kudus yang memenuhi manusia? Kenapa bukan Bapa? Ya itu adalah lambang seperti manusia dikandung 9 bulan di dalam perut ibunya. Diberikan nutrisi, bisa bertumbuh di dalam kandungan ibunya, ya kan? Bisa bertumbuh menjadi manusia tercipta. Itu kan lambangnya, makanya kita disebut diurapi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, bukan dipenuhi Bapa. Kenapa harus Roh Kudus yang memenuhi kita? Ya, karena dia adalah perempuan. Ya, assalamualaikum. Silakan. Ya, silakan. I'm from Russia. Jadi naik lagi. Edi, ku dengar kau udah bunting katanya masih Beljebul. Bener gak tuh, Edi? Iya, katanya dia udah hamil udah 20 kali. Luga. Edi, bener nggak? Aku dengar kau udah bunting Dengar katanya. dulu, anjing. Buntingnya masih Lucifer. Dengar dulu, Bener nggak anjing. itu, Edi? Anjing. Jangan aja anjing, nanti kau malu kurukan. Aduh.
Naik di. Iya, aku dengar si Edi ini katanya udah Jangan-jangan tahu ini yang ada namanya bang sini-sini. Roni Simanjunta ini. Roni Simanjunta ini. Oh, Silakan. silakan, Belum nggak ya? silakan, silakan. Bang Roni. Bang Roni Kristen kan? Ya, Ya silakan, Kristen non. silakan. Mau diskusi dengan Gurunda apa dengan Loga? Dengan Loga. Luga dari tadi bicara. Oh ya Iya, silakan. si Edi udah bunting dia 7 kali. Awak pun kaget. Apa yang mau ditanyakan? Enggak, ini ah, roh-roh tadi tuh lucu aja dengarnya. Roh Kudus. Iya, Lucunya di mana? Belum pernah kau dengar rupanya. Itu udah diajarkan di abad pertama sampai abad keempat. Tapi semenjak gereja Katolik masuk dihilangkan itu ajaran. Taulah demi membuat patung, ya kan? Patung ini kan penting di Katolik. Makanya demi membuat patung, Roh Kudus jadi ibu harus digeser, diganti sama si Maria. Supaya patung Maria megah dibangun di depan gereja. Baru disembahlah. Lalu masuk neraka lah, kan gitu. Gimana sih kau ini? Jadi kenapa kau mau bela patung? patung apa? Patung si Maria yang jadi udah tuan, udah jadi istrinya Bapak. Masa si Maria jadi istrinya Bapak? Dari kapan kau nikah? Nah itulah aku nggak tahu. Kalau nggak tahu kenapa disebut istri? Loh, masalahnya yang disebut Bunda Allah itu bukannya Roh Kudus, kenapa jadi si Maria? Maria itu cuma hamba Tuhan, pembantu. Bukannya jadi istri Allah. Istri sama pembantu lebih tinggi mana? Ya lebih tinggi istri dong. Masa pembantu jadi dibilang Bunda Allah? Maria kan hamba Allah, bantu Allah, bukannya jadi bini. Kalau bini itu udah setengah Tuhan. Di mana lu gak pernah lihat Roh Kudus hamil? Dikandung dari Roh Kudus. Jadi Maria itu hamil karena dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat dia hamil. Karena dialah ibunya. Roh Kudus yang memberikan hidup buat Yesus di dalam kandungan, tapi nggak dihormati Roh Kudus ini. Si Maria yang dihormati. Kesalawat. Ngerti nggak lu gak kata kandung itu apa? Ya kandung itu berarti darah dan nafasnya dan kuasanya ada satu dengan kandungan itu. Nah si Yesus kan tidak punya darah Maria. Darah Maria kan berdosa. Maria kan meninggal, dikubur. Kenapa jadi dia mamanya? Jadi kalau perut bumi ini apa namanya? Perut apa ini? Perut bumi. Maria itu manusia berdosa, jangan disama-samakan dengan Tuhan. Apa dosanya? Tertulianus. Jelaskan dulu dosanya Maria. Maria itu mewarisi dosa Adam, makanya dia meninggal. Semua manusia yang hidup di bumi ini telah mewarisi dosa Adam, yaitu maut. Dosa Adam mau. Siapa istri Bapak? Coba kau jawab. Siapa istri Bapak? Tidak ada. Nggak ada lagi katanya. Aduh, ngarang lagi kau. Nggak ada istri Bapak katanya. Namanya- Mau hujat kau. Namanya suami istri itu harus ada pemberkatan loh. Siapa Ya itu menikahkan? berlaku buat manusia. Masa kau suruh Tuhan diberkati, dia aja Tuhan maha tinggi kok. Berarti Iya dia kan lu memberkati sudah diri jawab. sendiri bisa. Lu gua udah jawab sendiri toh. Iya, Manusia Tuhan itu yang nggak bisa perlu suami diberkati. istri. Ya, kan kan manusia itu sudah. gambar Tuhan. Manusia itu kan gambar Tuhan, segambar. Baluhat. Segambar ngerti nggak kau? Sama. Gambarnya, tindak tanduknya sama, kodratnya sama, yaitu gambar perempuan dan laki-laki itu gambar Tuhan. Kalau saya gambar pesawat, apakah itu pesawat? Apakah itu pesawat? Tuhan tidak menggambar Adam melalui hasil pikirannya, tapi gambar wajahnya. Kapan Marilah ditulis kita gambar ciptakan. wajah? Diam dulu gigi kau. Marilah kita menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Berarti Hawa dan laki-laki itu gambar Tuhan. Ngerti? Kau udah sesat.
Ngotot-ngotot lagi. Masuk neraka kau, Gi. Pergi kau sana. Si Lucifer biar dibuntingin dulu perut kau. Kayaknya Gurunda monitor, calon-calon Gurunda. Gurunda monitor, Gurunda. Oh, belum kayaknya. Silakan lanjut dulu, ya. Oke. Tuhan itu harus ada istrinya, biar jelas, ya. Kalau dia tidak ada istrinya, ya statusnya Yesus gak jelas. Mamanya si Maria, bapaknya Tuhan, apa itu? Masa Tuhan kawin sama Maria? Nggak masuk akal. Tapi kalau kenapa lagi kau? Kenapa? Gue dengar kau udah diperkosa katanya sama setan, bener gak tuh? Ini sebentar dulu. Nabi. Jadi belakangan ini apalah penampakan penglihatanmu juga? Apa yang kau lihat lu? Ya itulah Rolls Royce itu. Kami berempat naik Rolls Royce. Kami berempat naik Rolls Royce. Si Bom kelindas gara-gara dia. Mobil lah kalian. Siapa nih empat orang ini siapa aja nih? Allah Bapa, Roh Kudus, perempuan bersayap. Ya, perempuan Roh Kudus itu perempuan bersayap. Jangan kau bilang angin-angin ya. Jangan kau bilang angin-angin. Dia itu perempuan, dia itu ibu. Ya, aku ikuti. Itulah ibu alam semesta. Kamu diam dulu bibir kau. Kalau aku lagi ngomong kamu diam, ya. Roh Kudus itu perempuan bersayap. Itulah memang benar bahwa Roh Kudus itu wanita. Allah Bapa itu suaminya dan Yesus itu anak satu-satunya. Nah, di mobil itu kami berempat. Aku duduk sama Yesus ngobrol-ngobrol. Dilindaslah si Bom. Kenapa Bom dilindas? Karena Bom katanya menyesal dia karena ketika dia hidup di bumi menolak lugas sebagai nabi. Matilah si Bom masuk neraka. Oh, batuk pula kau. Ya, jelas ya. Ketika kulihat perut si Bom yang gendut itu pas meledak, keluar si Ebis. Keluar si Sopiatul. Jadi roh gentayangan, masuk neraka lah mereka. Ngerti? Loh, tapi itu penglihatan ya Luga ya, penglihatannya. Iya, mimpi. Sebelum kau tidur, mimpi sebelum tidur nih kau pakai sabu-sabu? Atau Enggak. mana ya? Saya ngerokok aja enggak, minuman enggak, saya kudus suci, enggak nonton bokep. Ngerti kau? Kau kan nonton bokep terus. Ku dengar kau udah bunting katanya 4 kali sama Lucifer. Betul enggak? Aku nanya aja Keluar sabar dari dulu. perut kau tuyul. Kenapa kau dibuntingin? Kenapa kau mau? Kemarin katanya kau apa nyabu. Aku nggak nyabu lah. Kau jaga mulut kau. Nanti kumut nanti bibir kau. Hati-hati kau ngomong. Bibir kau tuh kau jaga. Nyabu kebanyakan. Jangan dulu. Bodoh kali kau diatur kau tolol. Udah berapa lenting kau pakai hari ini Luga? Kau ngesap. Alah, ku turunkan nanti kau nangis. Diam dulu kau ngomong yang benar. Udah berapa lenting kau ganjal? Si tolol ini lama-lama aku turunin lagi nih. Jaga biji kau. Kau lah disebut Dajjal. Sekarang orang mau ku dengar mau diciduk kau sama Polda Metro Jaya. Alah, Polda Metro Jaya kau Mau cekurin katanya, cekurin dulu. Inilah Dajjal itu. Orang-orang kayak begini mana bisa coba ya. Orang jahatnya kayak begini. Jadi begini teman-teman ya. Menyongsong hari kiamat. Ya, menyongsong hari kiamat. Inilah yang disebut pengejek-pengejek. Ya. Inilah tipe-tipe manusia yang paling jahat di alam semesta. Iya kan? Orang itu harusnya nanya baik-baik. Ini kerjanya ngejek. Kenapa mereka ini ngejek? Karena mereka ini memang jelmaan Dajjal di muka bumi ini. Orang Islam aja yang mayoritas nggak sejahat kau, kurang ajar. Kau udah sakau nyeplek Mereka udah agak-agak flu-nya kau udah minoritas, jahatnya kau bukan main. Cek dulu kalau Kau sadar. Bandelnya kau bukan main. Udah berapa kali kau dibuntingin sama Beelzebul? Kau dengar-dengar kau dipakainya katanya kau tiap malam Jumat Kliwon. Benar gak itu? Hah?
Sampai bunting katanya kau 70 kali. Apa kenapa kau sampai mau dihamilin sama si Lucifer? Aku cek lah kenapa bukan profil, bukan matamu Kok kayak seringkali merah. apa sih? Matamu merah yang narik ganjanya kau. Udah dibilang aku bukan perokok pun aku tidak. Kok merah-merah matamu di video merah matamu. Kok merah-merah sih ya mungkin begadang, sering debat sampai pagi. Itu aja masalahnya. Enggak, kau Oh jawab dulu ganjanya. jangan. Nggak ada lagi bahasa rupanya. Kau bantah dulu itu. Roh Kudus perempuan apa laki-laki? Kurang ajar. Orang mau mengenal Tuhan kau halang-halangin lonte kau. Lihat dari gaya bahasamu lu kayak pakai saya. Silakan naik yang lain. Iya, silakan. Jadi Orang lu mengatakan roh. makan sampah kau lu gak? Kalau kulihat dari koinmu udah bisa kau makan. Coba kau berani open camp, biar ditangkap sama orang Islam dulu kau, biar digeruduk di rumah kau. Ayo Roni, buka mulut kau. Apologet kau udah makan tai kata sekarang. Dulu kan ini mimpi, kemarin aku juga mimpi, Luga bilang dalam mimpiku bohong. Salahkah mimpiku ini atau mimpi Luga yang salah? Mimpi itu nggak boleh cuma sekali, mimpi itu harus ada orang yang lain yang meneguhkan, minimal 5 orang. Ya udah pertanyaannya aja Luga. Luga berapa orang? Jangan ngobrol. Iya, silakan jawab. Apa Perempuan rokok. Siapa istri Allah Bapak? Jawab. nggak ada yang meneguhkan. Tuh kan? Siapa Iblis itu meneguhkan? membuat jadi. Iblis itu yang merasuk mereka ini jadi nggak ngerti dia. Pendetanya siapa? Luga. Loh, Tuhan itu tidak perlu pendeta, yang butuh pendeta tuh manusia. Ada aja kau. Terus bagaimana dia Manusia punya istri? diciptakan. Loh, Adam dan Hawa aja Tuhan yang nyiptain kok. Namanya istri itu sesuatu yang sudah diteguhkan. Kalau perempuan banyak di dunia ini, tapi bukan istri saya. Iya, itu kan berlaku buat manusia. Kalau bagi Tuhan, Loh, dan memang Tuhan itu berarti kan laki-laki nggak dan ada perempuan. istrinya. Secara Oh, omongan itu bukan udah nggak ada. seperti itu. Masa Bukan. Tuhan mau disamakan Karena manusia? karena Istri. lu memang sama kok, laki-laki dan perempuan itu kan diciptakan menurut gambar Allah, emang sama kok. Ya, Kalau laki-laki dan perempuan- perempuan bukan istri. Laki dan perempuan itu kan suami istri, Adam kan suami istri, diciptakan Belum. menurut gambar Allah, berarti gambar Allah itu laki dan perempuan. Masalah kau lagi. gender nggak ada masalah. Mau Udah, ke neraka kau sana, tolol. Susah kau diatur. Ayo, gue singa silakan. Halo, Bodohnya Luka. kelewatan kau. Ya, silakan. Kemarin minuman Ya, kau dibuka belum mulut. bayar gimana ini? Ku dengar-dengar Bayar katanya lah. kau udah bunting ya. Itu Udah bunting minuman katanya kau kau. itu bayar dulu lah. Ya. Jangan asal minum aja kau. Tai kau ini. Di mana aku minum loak? Ih, Blow on kau. di mana kemarin kau mabok? Gimana kau ini? Jangan asal minum Udah, aja jawab. kau.
Siapa istri alam apa? Jawab, jawab. Jangan pura-pura bego kau. Istri alam apa Kasihan siapa? mama kau itu. Kau ditagi-tagi malah kau nggak bayar. Bayarlah. Jangan lep aja kau itu. Jangan lep aja. Gimana lah kawan ini nggak masuk neraka, ngomongnya ngasal aja. Kumik dulu muncul kau ya, diam dulu kau situ. Asal ngomong aja. Jadi inilah tipe-tipe manusia yang akan masuk neraka teman-teman. Seperti inilah dia. Kalau ini udah nggak bisa diajarin ini. Kemarin kau minum malah ngomongin sekarang kau bayar dulu utang kau itu, baru kau minum. Aku nggak pernah minum, jangan ngarang kau. Berdosa kau itu. Ku Kemarin dengar aja lu kau minum. katanya, ku dengar katanya setiap malam Jumat kau katanya di apa? Disetubuhi sama Beelzebul, benar gak tuh? Cewek mana lagi kemarin itu? Udah Ganti-ganti bunting mulu kau. katanya kau udah hamil sama si Beelzebul. Kemarin ganti seminggu. Kenapa nggak kau cepat-cepat aja ke neraka sana? Orang kayak gini nggak bisa diinjilin, nggak bisa. Siapa kau itu? Orang kemarin aja ganti-ganti mulu cewek kau itu. Orang kayak gini inilah yang disebut manusia bebal. Orang-orang bebal ini cuma satu, contohnya memang dimasukkan ke neraka. Makanya kenapa Omongan Tuhan cipta kau neraka? itu. Ya karena ada orang begini, mau diapain coba orang kayak begini? Diajak ngomong normal udah nggak bisa. Apanya yang nggak bisa? Satu-satunya cara ya dibakar lah di neraka sana. Bayar dulu minuman. Udah dibayar. Mana nggak ada orang nagihnya ke saya? Pak, ini mau diskusi apa mau ngobrol ini? Nggak tahu ini. Jangan pasar lah. Turun lah turun. Jangan nagihnya ke saya dong. Turunkan. Belum kamu diskusi. Bayar dulu utang kau itu ya. Bayar dulu. Ini Goblok, tolol. kayak ngobrol di terminal. Nggak tahu. Itulah Dajjal itu. Silakan naik yang lain. Mumpung masih ada kesempatan nih. Ini bentar lagi api mau rapat, besok mau ulang tahun. Mumpung lagi ada waktu naik kalian, biar dikasih dulu kesempatan nempelan muncungnya Sri Tunggaludin Petot. Naik. Orang mau ulang tahun kau bikin recok aja kau. Coba yang Islam jangan minta naik teman-teman. Waduh, ngapain di atas? Sudah banyak. Apologet Islamnya sudah banyak. Di atas semua pendekar semua itu. Langsung aja ditanya lu ga? Ayo, keluarkan ilmunya. Berarti Siapa Kristen yang istri naik? Tuhanmu? Iya. Tuhanmu ada istri nggak? Woi, Ucok, jawab Agung. Minta naik malah jadi berhala. Habis turunkan minta naik lagi teman-teman ini. Coba yang Islam, mohon yang Islam. Nah, ini dua surat untuk Kristen. Langsung ditanya ya Luga ya. Iya. Silakan. Apakah Tuhan kamu beristri? Coba dijawab. Ini lagi emansipasi wanita ini. Masa Tuhan yang cowok doang, istrinya nggak di... Ada istrinya nggak Tuhan kalian? Cok.
Hasipa, ya silakan Hasipa. Ada yang mau ditanyakan? Atau saya bertanya, apakah Roh Kudus itu perempuan atau laki-laki? Silakan dijawab. Silakan. Apakah Tuhanmu ada istri? Silakan. Nah ini kalau udah dinaikin nggak naik. Seorang laki-laki lah. Hah? Seorang laki-laki lah. Roh Kudus itu laki-laki apa perempuan? Lelaki. Lah ayatnya di mana? Ayahnya Anda sih Islam aku apa nggak Kristen? tahu sih, aku nih kurang paham. Anda Kristen atau Islam? Silakan yang Kristen. Siapa bini Tuhan kau? Silakan dijawab. Tuhan kalian beristri nggak? Aduh, jawab silakan. Udah pada ketakutan nih kayaknya nih. Ya, jangan pertanyaannya jangan gitu. Itu umum kan lu Ga. Ibu kandungnya Yesus siapa gitu aja lu Ga. Ayo naik. Ya jelas lah Kejadian 1 ayat 27 ya kan. Jadi di dalam penglihatan yang kemarin itu memang Roh Kudus itu perempuan bersayap. Itulah yang menyebabkan seluruh malaikat bersayap dan seluruh burung-burung itu bersayap. Makanya kan Roh Kudus itu dilambangkan seperti burung merpati ya. Bersayap. Sayap itu kan kegunaannya untuk terbang tinggi. Kita melayang-layang itu hanya bisa dilakukan oleh kalau ada sayap. Nah itulah kelebihan dari Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu lah pribadi yang memang pemilik kekuasaan. Laki-laki itu bisa sukses karena ada perempuan. Perempuan itu sifatnya itu memang memberikan hidup dan kuasa. Makanya dilambangkan perempuan itu bersayap. Dia bisa terbang tinggi. Kenapa bukan Yesus atau Allah Bapa bersayap? Ya karena memang Bapa itu bukan kelebihannya Bapa. Kelebihannya Roh Kudus itulah yang membuat dia bisa terbang tinggi. Jadi kalau kita berada dengan Roh Kudus, kita bisa terbang. Terbang itu lambangnya artinya langsung aja tanyakan ini di bawah ini. Ya silakan. Silakan Purwatiri, agamanya apa? Kristen atau Islam? Mungkin pada ketakutan semua udah. Roh Kudus. Perempuan dan laki-laki itu adalah gender itu sebenarnya bagian dari ketuhanan. Gender itu lebih tinggi daripada kekuasaan. Makanya kalau kita gender itu kan menyangkut wajah itu kan gender, wajah laki-laki, wajah perempuan, kan gitu. Kalau kekuasaan itu hanya kepada
kekuatan, tenaga. Tapi kalau kecantikan dan ketampanan itu termasuk pada gender. Gender itu nggak cuma ngomong kelamin. Suara, bentuk wajah, bentuk tubuh, gambar, itu gender. Gambar laki dan perempuan aja udah beda. Jadi gender itu kelamin, woi, bukan. Kita untuk mengetahui seseorang laki-laki itu nggak kudu kita buka celananya. Dari wajahnya pun kita tahu kalau dia berewokan dia cowok gitu. Ini ada bom-bom mau Silakan, naik. silakan. Mau naik lu gak? Ada bom-bom. Bom naik. naikkan bom. Mana bom-bom? Karena kemarin dia baru kelindas Rolls Royce kemarin. Naik bom. Rambutnya pirang lu gak? Waduh. Jadi, oh itu kali itu siapa siapa yang teman saya itu si Kevin. Jangan dia lagi itu. Karena si Kevin juga. Yuk, silakan Riyandi. Siapa ibu kandungnya Yesus? Ya, Saya kesini bukan untuk berdiskusi dengan Luga. Luga ini orang gila. Tapi gini, kalian semua orang gila di sini yang terima Luga, si Bunda Milanya, Bunda Rahmanya, Sumanya, semuanya orang gila di sini. Karena Luga ini orang gila, orang Kristen nggak ada yang terima Luga sebagai orang siapa percaya. bilang? Jangan Makanya pengarang. ya saya kesini kalian lihat kalian sini orang gila di sini yang menerima Luga. Jadi kumpulan orang gila di sini, gitu. Yang ini Luga ini lakunya di orang-orang gila saja. Orang Kristen nggak ada terima Luga ini ya. Kalau kalian orang Kristen bukan tidak mau masuk, tapi kan lihat Luga. Sekarang saya jawab ya. Kenapa saat ini? Orang Kristen itu orang Kristen yang bagaimana? Nah, Luga ini nggak ada laku lagi. Hanya nggak ada orang Kristen. siapa bilang? Aduh, Borjong. Saya ini dari sebentar, Pak. Kamu diam dulu. Iya, kamu diam dulu ya. Gitu dong. Makanya saya ini bukan berdiskusi, dia nggak ada. Ya udah, silakan kamu ngomong deh, silakan Udah dari dulu puas-puasin gitu, dulu. udah nggak pernah ada orang Kristen yang menerima Luga. Supaya kalian tahu. Jadi dia maksudnya kaum Muslim cari pelatihan di sini gitu kan. Dan karena kalian menerima gitu, karena kalian semua orang gila juga semua menerima Luga ini, gitu kan? Yang saya lihat Suma itu cocok dengan Luga sampai hujat, itu cocok dengan Luga ini. Saya lihat tahu memang. Udah dari dulu beberapa tahun lalu sih. Sudah belum? Lagi. Sudah belum? Udah belum ngomongnya? Oke ya, saya jawab ya sekarang. Bukan takut untuk masuk, orang nggak mau masuk. Orang tahu kamu itu seperti apa, gitu. Ya. Oke. Gini, oke ya. Oke, saya kasih tanggapan ya. Bagi saya adalah seorang penginjil. Tugas seorang penginjil adalah membawa segala bangsa untuk percaya kepada Yesus. Tentu kalau saya ingin membawa orang di luar Yesus, kamu diam dulu, kurang ajar. Saya udah kasih waktu buat kamu. Udah aku kasih waktu buat kamu. Katanya kamu orang benar, tapi kok kamu jadi orang tolol di sini? Udah dikasih waktu buat kamu bicara, kamu diam dulu. Kamu jangan ngaku Kristen kau, nggak ada lagi jemaat kau yang dengar kau. Iya, ngomongnya gantian. Saya bilang. Ngerti nggak kau? Kau tuh laku-laku di sensor musik. Bisa nggak ngomongnya gantian? Mereka ingin dengar kebodohanmu gitu. Jadi itu aja sebenarnya. Kalau untuk Kristen nggak ada terima. Udah ya. Diamlah dulu kau. Tolol banget sini orang. Jadi begini. Apakah ada orang Kristen yang menolak saya? Betul, ada dong. Yaitu adalah orang-orang Kristen yang tidak mau melakukan perintah Yesus. Sehingga Yesus pun jadi musuh dia. Apakah itu banyak? Banyak. Yesus saja berkata kok, Tuhan, kami udah mengusir setan demi namamu. Kami udah membuat mujizat namamu. Enyahlah dari hadapanku. Jadi tidak semua orang Kristen itu bisa berdiri dalam kebenaran. Ingat, ada neraka, ada iblis. Bisakah kau lolos dari situ? Jadi kalau ada orang yang tidak sepaham dengan saya, ya pastikan dirimu berada di dalam Tuhan.
Kalau tidak, kau sedang berada di dalam kekuasaan setan. Gitu. Saya di sini datang untuk memastikan dulu apakah orang-orang Kristen itu yang menginjili itu udah sesuai dengan standar. Silakan. Ini. Ya. Katanya, iya, ini. Soalnya. Kurang ajar jawab pertanyaannya. Siapa mamanya Yesus? Mana Luga? Udah sehat kau. Jawab. Jangan bercanda-bercanda. Jangan di-mute. Iya, makanya jangan kau bercanda. Kau jawab pakai dalil. Kalau nggak komit, ku tendang kau dari sini kau. Jawab. Siapa mamanya Yesus? Mamak kau lah mamaknya. Mamaknya. Tuh kan. Kan dajal kan. Awak nanya baik-baik, dia nanya nggak berani open camp, takut digebukin sama orang Islam, ya kan? Kenapa kawin kau dulu? Kenapa kau kawin takut kau open dulu? camp? Tahu kau macam mana seorang ibu, kawin kau dulu. Si loa kau. Kamu jawab pertanyaan. Siapa istrinya Bapak? Jawab. Mama kandung Yesus siapa? Kawin kau dulu biar tahu rasanya punya istri. Aduh, kau lagi sih tolol ini. Luga, kenapa aku masih sehat? Kau bilang aku mau kau kutuk, kau nabi. Sehatnya aku, ha? Iya, kau sehat, tetapi kan yang kukutuk kemarin kau tambah blow on, dan puji Tuhan kau makin bego sekarang. Kau bilang bibir kau makin doer, ya? Kau bilang aku bisa mati, bisa sakit. Ku dengar kau katanya udah bunting. Palsunya kau, nabi palsunya kau. Ku dengar katanya kau menggugurkan, dipakai si Beelzebul katanya kau, makanya kau sampai menggugurkan, benar gak tuh? Kau yang bunting, perut kau buncit. Tengok perut kau buncit itu, kau yang bunting. Bodat. Katanya kau udah sampai menggugurkan katanya, bunting 70 kali kau. Nabi apa kau Luga? Nabi nomor berapa kau Luga? Inilah kalau sudah banyak yang bersetubuh dengan Dajjal. Luga. Makin lama makin tolol kau. Kapan kau lagi naik surga? Kau bilang kau naik turun surga. Kemarin kami dapat penglihatan bom kelindas, perutnya Rolls Royce nyala Bapak. Keluar dari perutnya tai. Ada si Aku ingat dulu ditampari kau sama siapa itu yang mualaf itu. Kau bilang Muhammad di neraka, ditampari kau kan, ingat kau? Sekarang kau pura-pura lah kau baik sama Islam. Tolol kau. Kau baik-baik ilah Islam. Tolol. Dengerin ya, Bodat, dengerin ya. Sebelum aku kenal dengan wala dewa, aku udah bentar lol. Aku sudah debat 9 kali dengan Moko Ginta. Jadi kau nggak perlu ajarin aku bersih dengan Islam, ya. Tahun 99 aku udah ketemu Ustadz Moko Ginta di Dewan Dakwah Islamia. Jadi jangan aku tanya siapa tolol. Yang kutanya siapa nampari kau, mualaf nampari kau siapa? Aku lupa namanya. Itu yang kutanya. Mau ditamparin pun aku sudah debat 9 kali dengan Moko Ginta. Tolol, ngerti gak kau? Yang kutanya kau ditampar siapa tempo hari? Tampar siapa tempo hari? Kan kau kena tampar kau tempo hari. Itu masih yang nampar mualaf itu. Iya, kau bilang Muhammad ada di neraka. Itu masalah biasa. Pernah nggak kau bilang Muhammad di neraka? 9 kali debat dengan Moko Ginta. Jujur kau, jangan jujur kau. Pernah nggak kau bilang Muhammad di neraka? Maka kau ditampari. Jujur kau. Goblok kau ini. Si tolol ini kuturunkan kau. Turun kau, lonte. Kurang ajar kau. Kau ajarkan pula aku bertelur. Aku dari 99 udah kenal Ustaz Nababan, udah kenal Moko Ginta. Si tolol kau. Kecuali baru berdebat, baru kenalan. Awak umur 19 juga awak udah kenal sama Moko Ginta. 19 tahun 99, biar kau tahu. Aku bukan orang baru di dunia debat. Kau masih di perut mama kau, aku udah debat.
Silakan yang lain, naik. Masa awak diajarin bersilaturahmi? Dari kecil juga awak udah kenal para petinggi-petinggi. Aku karena umur muda aja ya bisa kayak sejajar dengan. Kalau aku seumuran dengan Moko Ginta, aku udah legend karena umur 31 aku udah debat dengan Moko Ginta. Terlalu muda, ketika aku umur 45 tahun Moko Ginta udah nggak ada, aku ketemu bang. Gak udah berdialog dari zaman batu kok. Gimana sih? Yo, naik yang lain, naik. Buka mulutnya, dibuka yang bener nanyanya, jangan kayak orang gila. Aku tuh udah senior di dunia debat, kau masih kucing, kau berani-beraninya kau nasihatin aku tuh udah legendaris di dunia debat. Muslim aja menghormati aku gara-gara Moko Ginta. Kau siapa? Open camp juga kau nggak berani, kopdar pun kau nggak berani, ngajarin aku lagi kau. Kurang ajar kau. Kecuali kau sudah berdebat, sudah melanglang buana, sudah kopdar, udah pernah debat terbuka, bolehlah kau nasihatin aku. Ini kau cuma manusia TikTok, ngajarin aku lagi kau. Tahu diri kau, kurang ajar. Ya di TV aja ngomong kayak gitu, tempeleng kepalanya. Kecuali gue baru bocil ya kan. Silakan. Ya silakan Pak, dibuka mulutnya. Silakan. Selamat malam, silakan Pak. Silakan Emek, kalau nggak bicara saya turunkan. Bom aja sebenarnya nggak pantas mengejek-ejek saya. Bom itu baru kemarin sore. Debat terbuka juga nggak pernah. Kecuali kalian pemberani ya kan, dan datangin muslim kalian tantang debat. Awak juga menghormati. Ini udah penakut, pecundang. Ditantang debat, minta debat di Filipina, ditantang debat, minta debat di Papua, di Israel. Ini kok minta naik terus silakan. Nyampe di atas nggak bicara. Sini ya saya dengan Bang Ma itu teman dari Facebook, teman dari WhatsApp. Ya sebatas mana aja, bukan berarti kita jadi debat kan, kita juga udah tiap hari lah. Bang Luga, tahu lah si otaknya. Silakan, jangan kayak yang tadi ya. Bang Luga mau tanya nih. Apa? Tadi Bang Luga tanya kepada teman Open tadi, itu jenis kelaminnya Roh Kudus itu laki atau perempuan? Saya tanya balik ini, apa urgensinya? Kalau dia laki-laki, apa urgensinya? Kalau dia perempuan, apa pula urgensinya? Abang ini Kristen apa Islam? Kristen. Nah ini pertanyaan bagus nih. Apakah itu penting atau tidak? Jawabannya itu menentukan Yesus itu Tuhan atau tidak. Yesus tidak bisa diputuskan jadi Tuhan kalau kita tidak tahu jenis kelamin orang tuanya. Karena seseorang itu dia tahu identitasnya itu tergantung siapa orang tuanya. Misalnya bapak kau tukang sayur, maka kupastikan kau adalah tukang cabe, ngerti kau? Jadi kita mengetahui siapa Yesus itu dari siapa kedua orang tuanya. Karena Yesus disebut Allah. Kalau Yesus Allah secara seril dan secara kandung, dia benar-benar anak Allah, maka harus dipastikan kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya Tuhan? Tapi ajaran
tai kambing ini mengatakan mamanya Yesus si Maria, makanya Yesus tidak bisa jadi Tuhan di kenapa Muslim 1100 tahun. Tolol, ngerti nggak? Kurang ajar. Jadi orang tidak bisa mengenal siapa itu. Yang dibilang tolol ini saya yang bertanya atau penanya yang tadi nih? Kau yang tolol. Ya. Saya akan bertanya. Kau juga sih, artinya. Tanya. Iya, bukan kau berarti. Jadi yang saya tolol ini adalah orang yang anggap bahwa tidak lupa itu. Sama seperti begini. Ya. Kalau kita ingin tahu siapa Yesus, tentu kita harus tahu dulu dia ini anak Allah atau anak manusia. Kalau dia anak Allah, kita cek apakah kedua orang tuanya Tuhan. Contoh, ditanya siapa bapaknya? Papa, oke. Siapa ibunya? Gak punya ibu, kan kurang ajar si tai ini. Giliran ditanya siapa ibunya, katanya gak punya ibu. Giliran ditanya ibunya, katanya si Maria. Maria kan manusia biasa, manusia berdosa. Gak mungkin manusia berdosa melahirkan seorang Yesus yang adalah Tuhan. Ngerti? Berarti kelamin Roh Kudus urgensi nggak? Kalau Roh Kudus tidak berkelamin berarti kehilangan. Bapaknya ada, ibunya nggak ada, benar nggak? Woi, kolor jawab. Ya, lanjut. Jelaskan lagi. Urgensi nggak? Urgensi kan? Nanti kan ditanya orang, kalau Yesus. Nah, kalau kita tahu siapa ibunya, oh ibunya Maria, maka Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Kenapa? Loh, mamanya manusia berdosa kok. Masa manusia berdosa melahirkan Tuhan yang Maha Kudus? Berarti Yesus gagal jadi Tuhan. Kalau ibunya si Maria. Tetapi kalau ibunya adalah Tuhan, bapaknya Tuhan, maka wajar dia disebut anak Tuhan. Oke, berarti di Islam itu benar. Karena Islam mengatakan Yesus itu ibunya adalah Maria, anak manusia. Berarti Yesus manusia. Bukan Tuhan. Yang jadi masalah, si Maria tidak bisa menjadi ibunya Yesus karena perbuatan-perbuatan Yesus melampaui kekuatan Maria. Ya, harusnya kalau Maria ibu kandungnya Yesus, Maria harus jadi Tuhan. Tidak bisa Maria menjadi manusia biasa karena dia kan. Itu kan pemahaman kita di Kristen. Kan pertanyaan muncungmu tadi, apa urgensinya Roh Kudus itu harus perempuan? Ya kalau Roh Kudus tidak perempuan, makanya Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Kolor. Makanya Yesus tidak bisa didebat selama 1700 tahun, orang Kristen nggak bisa menang. Kenapa nggak bisa menang? Karena Roh Kudus tidak jadi perempuan. Wajar Kristen kalah selama 1700 tahun. Berdebat selalu kalah. Makanya kenapa? Kau diam dulu. Tempeleng bibir kau diam. Makanya gimana caranya untuk mengangkat derajat Yesus ini menjadi Tuhan? Satu-satunya cara, kedua orang tuanya harus Tuhan. Siapa orang tuanya? Allah Bapa. Siapa ibunya? Roh Kudus. Harus Roh Kudus ibunya. Kalau Maria nggak bisa dia jadi Tuhan. Saya pun nggak akan pernah mampu melawan Islam kalau Roh Kudus bukan ibunya. Nggak mampu saya. Saya menyerah jadi penginjil. Saya juga merasa nggak mampu. Saya penginjil senior loh. Udah 25 tahun saya berdebat ya. Jadi nggak usah ngajarin saya soal berdebat. Saya udah kenal seluruh debater Muslim di muka bumi ini. Iya kan Bang Luga ini kita jadikan nabi di Kristen ini. Masa seorang nabi bahasanya kasar gitu yang halus-halus lah Bang. Kamu nggak usah menjadi manja, menjadi baper, ya. Kamu nggak usah baper. Kan saya sudah bilang,
Saya ngomong tegas kepada dajal-dajal yang di bawah, khususnya orang Kristen. Iya, Ya, kalau orang tegas, udah oke. diam kau ah. Iya mulu bibir kau. Tolol, harusnya kau diam, jangan kau bantah-bantah. Turun kau. Udah diomongin yang bener malah ngebantah-bantah lagi. Kenapa harus loh? Secara tidak langsung ajaran Tritunggal itu menghancurkan kekristenan. Secara tidak langsung ajaran Oneness itu menghancurkan kekristenan. Karena Oneness didesain untuk melemahkan iman Roh Kudus Ibu. Tritunggal Udin Petot, Oneness didesain hanya untuk merusak Roh Kudus sebagai ibu. Makanya kedua ajaran kurang ajar ini tidak mengakui Roh Kudus sebagai ibu. Apa resikonya kalau Roh Kudus ditolak sebagai ibu? Maka Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Saya ngomong, tidak bisa Yesus jadi Tuhan. Dasarnya mana? Maria manusia biasa melahirkan Yesus, tidak bisa jadi Tuhan. Kok masa manusia berdosa melahirkan Tuhan? Tapi kalau Allah Bapa menikah dengan Roh Kudus adalah istrinya juga Tuhan. Oh, Yesus terlalu Tuhan. Paham? Paham nggak kau? Woi, Bang Luga kan nanti mulut kau. nih. Kalau kan Nabi bahasanya itu yang Luga. Alah, ngomong bahasa ku turunkan kau. Ngomong bahasa lagi kau, minta dihormati lagi kau di hadapan Tuhan. Di situ udah kan, dajal kau masih minta penghormatan lagi kau di hadapan para rasul. Kau tai tahu nggak? Minta dihormati lagi kau. Udah kau manusia sesat minta dihormati kau. Untung kau gak dibunuh kau, dibakar kau di neraka sana. Minta disopanin, emang kau siapa? Kau dajal kau. Minta dilembutin, emang kau presiden? Emang kau raja? Nabi jangan begitu bahasa. Justru kau yang diam di situ. Kau penyesat kau di sini. Ku nasihatin kau. Kok nabi kau mengatur-ngatur bahasa nabi? Kau bukan nabi kan? Kau rakyat jelek. Kenapa kau ngatur-ngatur nabi? Kurang ajar kau. Saya di sini ngomong kebenaran. Kau hilangkan gender Roh Kudus supaya Yesus tidak jadi Tuhan, kan itu intinya si kurang ajar ini. Makanya kita kalah terus berdebat. Gue juga 25 tahun juga pusing gue nge-Islam. Gue bilang Yesus anak Allah, katanya yang anak Allah banyak, Israel anak Allah. Terus gue bilang Yesus anak tunggal, nggak ada mamaknya, Roh Kudus gak bergender. Kalawa, dihinawa, diketawain nawa. Selama 25 tahun saya riset, kenapa kok susah banget nembus debat sama Muslim ini? Ternyata biang keroknya si Tertullianus kurang ajar. Ketika dia bilang Roh Kudus bukan ibu, ya wajar lah Roh Kudus bukan ibu, Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Kolor kau. Berarti lu gak cerdas ya. Akhirnya temukan sesuatu yang ini benar-benar. Iya. Saya kan riset, Bu. Nggak ada lagi yang bisa bantah beliau kan? Nggak bisa lagi dibantah beliau. Iya, kan saya bilang, saya sudah meriset 25 tahun saya berdebat, saya tahu namanya bagaimana berdebat, mengalami kalah mundur, maju mundur. Itu semua bisa dipelintir. Lalu setelah saya riset, di mana sih letak titik rumitnya ini diselesaikan. Setelah saya cek, kan hampir 99% gereja tidak ada yang mengajarkan Roh Kudus Ibu. Roh Kudus Ibu hanya diajarkan melalui artikel-artikel yang tersembunyi ataupun buku-buku terlarang. Kebetulan buku terlarang ini saya baca. Roh Kudus istrinya Bapak. Oh, ini jadi begini, kok jadi ada statement seperti ini. Lalu saya kulik-kulik, saya pelajarin. Oh, ternyata di sini kuncinya. Apa yang dibuat gereja terlarang ternyata itu yang harus paling penting. Asumsi kau juga. Nah, ketika Roh Kudus itu ibunya Yesus, otomatis dia jadi istrinya Bapa.
Kalau istrinya bapak otomatis jadi Tuhan, karena tidak mungkin Tuhan menikah dengan manusia. Tuhan tidak mungkin menikah yang tidak sederajat dengan dia. Karena suami istri itu harus selevel. Nah, ketika saya bilang Roh Kudus itu ibu, maka bapak istri, bapak ya Yesus sana, so akal Yesus sana yang tunggal. Nah, kalau tidak memakai jurus ini, maka tidak akan bisa Islam sampai kapanpun. Kayak Syiis itu nggak akan bisa, mau mampus juga nggak bisa ngelawan Islam. Tidak langsung gitu. Nah, kalau sudah begitu, sudah jelas perbedaan. Kamu diam dulu. Kamu orang tua lagi ngomong. Kamu diam dulu. Nah, jadi kalau udah begini kan tinggal kita kalau sudah jelas ya tinggal itu urusan masing-masing. Kita mau memilih A atau B, ya kan? Tapi harus jelas dulu pemaparannya jelas. Nah, sekarang selama ini kan pemaparan ambigu yang diciptakan oleh Tertullianus. Ternyata Tertullianus lah perusak gereja nomor 1 di dunia. Nah, Tertullianus bergabung dengan Montanius yang juga iblis. Kan akhirnya kan Tertullianus gabung lagi sama Oneness. Si Montanius itu bapaknya Oneness. Ternyata mereka yang menciptakan rumus-rumus untuk merusak kekristenan. Makanya kekristenan menjadi brutal, menjadi jahat. Karena mereka tidak mengerti konsep Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Kristen pun sebenarnya korban. Korban dari pengajaran Dajjal. Makanya saya diutus Tuhan untuk memulihkan ini. Nah, saya kan utusan Tuhan ya tentu menyebarkan kasih, bukan kebencian. Begitu. Semua ini kan kerjanya kan ngebenci orang, disuruh nginjil ngebenci. Lo kalau disuruh nginjil, ya lo sebarkan kebaikan Tuhan. Makanya terjadi peperangan agama dari zaman dulu sampai sekarang kan karena si Tertullianus yang punya konsep. Ketika konsep ini, konsep yang sejati ditampilkan, percayalah bahkan tidak akan ada lagi yang namanya pertikaian. Karena sifatnya adalah mengajarkan kasih Tuhan. Seperti itu. Jadi musuh saya sekarang itu bukan Islam. Musuh saya adalah manusia-manusia terkutuk Dajjal ini. Si Tertullianus dan si Oneness kurang ini. Karena mereka ini biang keroknya. Dengan Muslim aja saya masih bisa ngopi-ngopi kok, tapi kalau dengan Oneness sama Tritunggal nggak pernah saya diajak ngopi sama mereka. Berarti kan mereka ini biang keroknya, biang kejahatan itu. Kita nggak bisa ditipu. Udah lo gak? Dah, bukalah muncung kau. Iya, tadi kan juga menyampaikan utusan Tuhan. Jadi Nabi, tahu saya itu mengajarkan kasih. Bang Luga ini menyampaikan tadi menghina Allah atau semua psikolog. Bukan begitu, Bang. Menghina siapa? Nabi Menghina siapa? merusak kekristenan saja. Dan merendahkan Yesus. Masa Yesus jadi anak? Kalau dia anak, berarti ada yang di atasnya yang memperingati. Ya memang yang di atasnya Yesus ada kok, Allah Bapa. Berarti Yesus di bawah, ada level bawah. Emang di bawah dia tolak, masa di atas? Si bapaknya di atas lah, goblok. Berarti masih ada yang lebih kuasa, yaitu emang masih ada, kampret ya ajaran setan juga nih. Kau Oneness ya? Tidak ada Nabi mengatakan setan, bahasanya itu luga sopan. Aduh, baru diomongin setan baper, diomongin setan tersungging, emang udah Dajjal emang. Iya, Nabi itu kan penginjil, jadi teladan. Nabi itu menghancurkan guru palsu. Masukkanlah kau ke neraka nanti. Susah kali kau diatur. Kusuruh nanti Lucifer. Biar dibuntingin dulu perut kau. Mau kau dibuntingin sama Lucifer? Loh, kamu siapa? Kau rakyat. Awak rasul.
Iya, masa bahasa Rasul begitu? Bahasa Loh, Nabi. bahasa Rasul itu bukan kau yang nentuin. Kok Siapa? jadi bahasa Rasul kau yang ngatur-ngatur sih? Kau kan manusia rakyat jelata. Kau rakyat jelata kan? Kau rakyat jelita. Saya Rasul dulu di 24 tua-tua, ngerti kau? Kalau kau Saya ring satu. saya Ah, kolor kau. Kumit lah nanti mulut kau itu. Diam kau situ. Kok jadi kau yang ngatur para rasul? masa Dajjal. Rakyat menentukan bagaimana cara Nabi harus berbicara. Ah, kau yang menentukan. Emang kau apa? emang kau apa? Kau anak setan. Jangan berantem dong, Masa? berantem Oten, yang sopan dong kalau naik. Kalau Islam gimana sih? Makanya Dikasih saya tempat, dikasih tadi ngomong. Bang Ya baik-baik lah, berdebat bisa kan baik-baik. Tuh udah dimarahin kau kan? Makanya kau Iya, diam. enggak juga kelar-kelar nanti urusannya kalau terus. Iya ya bunda. Masalahnya ini kan si Van Halen ini kan dia hasil perkawinan iblis dengan manusia, jadi begini sifatnya jahat. Lanjut. hanya memberikan masukan kepada Nabi Luga supaya berbicara yang kasih, yang sopan. Masa seorang Begini loh, begini. Perkataan seorang nabi itu yang ngatur tuh Tuhan, bukan manusia yang ngatur. Bukan terlihat sopan. Kita di sini bukan untuk terlihat sopan, tapi kita menghardik pengajaran-pengajaran yang sudah menipu dunia dari abad ketiga. Boleh Udah terlalu lama. mau tanya lu? Udah terlalu lama gereja ditipu oleh Tertullianus, makanya saya marah. Saya mau tanya Bang Luga. Mau tanya Bang Luga. Apa? Tadi kan katanya yang ngatur situ kan Tuhan. Sekarang yang ngatur makananmu siapa Luga? Apa yang ngatur siapa? Yang ngatur makanan kau siapa? Ya yang mengatur makanan ya kita sendiri lah. Katanya yang mengatur makanan Nabi itu, mengatur Nabi itu. Perkataan seorang nabi itu tidak bisa disetting-setting sama rakyat jelata dan rakyat terkutuk. Tidak bisa disetting-setting sama rakyat jelata dan rakyat terkutuk. Emang kau pikir Tuhan dan Nabi tidak bisa marah? Hah? Kau pikir Nabi itu adalah manusia yang tidak bisa marah? Nabi itu juga kalau waktunya dia marah, dia marah. Ngerti kau? Masa Nabi emosi? Loh, Nabi memang harus emosi ketika dia berhadapan dengan percampuran perkawinan antara Dajjal dengan manusia. Contohnya seperti kau. Ya marahlah Nabi itu. Nabi palsu itu. Udah, kalau kau nggak terima turun kau. Silakan naik yang lain. Itu jadi teladan jadi saudara kita Muslim Bang Zuma itu. Saudara kita Muslim. Itu bagus dia memberi bagus pencerahan. Kalau Nabi Luga ini kasar. Lo tugasnya Juma dengan tugas saya beda. Tugasnya saya menggiling halus-halus pengajar-pengajar sesat yang telah menipu gereja selama berabad-abad. Makanya saya keras. Iya, keras. Karena yang saya hadapin adalah dunia perdajalan. Suruh Lucifer hamilin Van Halen. Tapi gue dengar-dengar kau udah hamil katanya, benar gak tuh? Nah, itu bukan bahasan. Itu seperti itu. Ini gosip-gosip doang, katanya gue dengar kau udah sering dihajar katanya. Ini semua ini bagaimana menjadikan teladan Nabi Luga ini.
Makanya kau diam, nurut. Kalau nggak mau dikerasin, diam. Iya Bang Luga, apa kata Bang Luga aja lah, biar saya aman. Gitu ngomongnya. Saya pun baik-baik. Ini kan Ya bukan kan? monolog. Ini diskusi beberapa arah. Ya silakan naik yang lain. Udah stres kawan ini. Kenapa Nabi tidak sabaran memberikan penginjilan? Lo di sini kan saya kan dipersilakan oleh Bang Juma, Bang Luga, tolong dulu ditempeleng muncungnya si lontong itu, ya awak tempeleng, ya kan? Mereka juga capek lah ngeladenin kau. Kita kan sifatnya namanya kawan membantu. Ya silakan. Apa yang dibahas ini? Itu Bang, si Van Halen katanya dia udah bunting. Kamu dia udah hamil 7 bulan. Si Van Halen. Dia lihat Lucifer. Oh, kalau saya dengar-dengar tadi nih, Pak Luga ini seorang nabi ya? Betul. Apa yang telah kau perbuat dari nabi kamu? Ya iya, saya melihat si Van Halen dia udah sempat dihamili oleh Lucifer. Pecah perutnya, bunting dia. Ya awak juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi, namanya udah dihamilin, mau diapain lagi? Kau lihat nyata. Ya waktu malam Jumat Kliwon dia Beelzebul lagi berdiri, tiba-tiba dia buka celana ya. Terjadilah persetubuhan. Makanya kamu lihat oleh. nyata. Iya kan, ini kan di alam roh, di alam goib kita merasakan ada sesuatu yang beda dengan kawan ini. Nah ketika terjadi ya tiba-tiba dia disetubuhi ya bunting lah dia. Makanya saya marah tadi. Kenapa kau mau diambilin sama Lucifer? Ya Bang Luga namanya kebelet katanya, ya itu dari takau aku bilang ya kan. Awak pun mau ngomong apa lagi, namanya udah terjadi penodaan, dia udah dinodai. Terus apa tindakanmu? Ya aku marah-marah lah. Dia aku bilang jangan kasar kau Bang Luga marah-marah sama aku. Nah aku mau marahi kau, kenapa kau sampai mau? Sampai hamil kau 70 kali, bunting kau 70 kali. Ya awak kan ya marah lah ya kalau dia nggak mau dimarahin ya terserah dia lah. Sekarang marahmu itu bermanfaat nggak? Ya bermanfaat lah supaya juga nanti teman-teman di bawah yang di live chat jangan terjadi lagi persetubuhan dan penodaan oleh Beelzebul. Jadi jangan mau umat Tuhan dikerjai sama Lucifer sama si Beelzebul, karena Lucifer Beelzebul ini kan senang sekali mencabuli umat Tuhan dengan ajaran-ajaran yang sesat. Nah, makanya saya marah. Kadang-kadang si Van Halen ini bibirnya dicipok sama Beelzebul, dia mau aja. Apalagi kan namanya anak perawan. Hebat kamu ya. Lah iyalah. Tunjukkan kehebatanmu. Ya itulah kehebatan saya. Saya melarang si Van Halen supaya dia tidak masuk, supaya dia jangan bersetubuh lagi dengan Dajjal. Kadang-kadang kan Dajjal ini kalau di Yeskel pasal 13 kalau nggak salah ya, dikatakan auratnya seperti aurat keledai, jakarnya seperti jakar kuda. Janganlah engkau berahi kepada Asyur, ya berdasarkan Yesaya pasal 23. Jadi aku dengar mereka menjamah susu kegadisannya. Jadi susunya Van Halen ini udah diremas-remas oleh si Beelzebul. Nah makanya itulah yang membuat otaknya miring. Nabi dianggap manusia biasa, padahal yang lagi berbicara ini kan rasul. Tapi kenapa dia? Saatnya saya bertanya dengan Bang Zuma. Kalau
Juma ada edukasi. Bang Jumanya lagi sibuk, besok acara tahun. Jangan dulu kau ganggu orang lagi istirahat. Iya. Besok aja. Edukasi yang saya dapat, malah caci maki saja yang ada. Bukannya dicaci maki, tapi jangan kau melakukan hubungan seksual dengan dajjal, itu yang Tuhan marah. Katanya kau bersundal. Kenapa lah kau mau bersundal dengan dajjal? Ajaran-ajaran dajjal kau telan mentah-mentah. Saya senang Bang Juma juga. Ya udah tanyakanlah kepada Bang Juma. tanyakanlah. Bang Zuma monitor. Bang Zuma monitor. Mau nanya apa sih, lagi ibadah? Ini gitu. Ini tidak ada edukasi kalau ngomong dengan Bang Luga ini, walaupun saya di sini bukan mau mengedukasi tapi menegur. Tolong jangan bersetubuh, nanti kalian hamil. Itu pesan saya. Udah sama Luga dulu lah, sama Luga. Nanti kalau kalian hamil, awak pula yang dimarah-marahin sama Yesus. Kenapa kau biarkan umatku dihamili oleh setan? Saya ditempeleng sama Yesus, saya juga nggak tempeleng. Bukannya kita cerewet. Ku dengar-dengar kau udah 2 kali buntu. Emang Pak Luga, kau kenal Yesus? Saya ketika berdoa di lantai 22, Yesus menampakkan diri dengan memakai jubah emas, wajahnya seperti matahari. Siapa saksinya? Saya berdoa dengan rally di Jaringan 2 Nasional. Jaringan 2 Nasional itu di landmark lantai 2. Pimpinannya Pendeta Daniel Panji. Coba kau tanya Daniel Panji, kenal nggak sama Luga Tambunan? Kau tanya sama dia. Oh itu mah. Ada saksi. Ada banyak. Apa yang kau dapat dari Yesus? Yaitu tolong umatku jangan sampai mau jadi bunting, katanya. Banyak umatku dibuntingin sama dajjal, khususnya gereja Protestan sama Katolik. Hamil, disetubuhi. Makanya apa kata Tuhan Yesus? berkata, jangan umatku bersetubuh dengan dajjal, berselingkuh dengan berhala-berhala. Awak kan sifatnya cuma menasihati, awak dimarah-marahin. Apa coba? Jadi nabi kamu sekarang. Sekarang ku tanya, istrinya bapak siapa? Kau jangan nanya-nanya terus. Kau istrinya bapak siapa? Kau tahu nggak? Siapa istri bapak? Bapaknya siapa? Istri Allah bapak siapa? Mana ada istrinya? Tuh, nggak tahu pula. Rupanya jangan-jangan kau udah disetubuhi juga. Kenapa sampai kau nggak tahu? Aduh, Tuhan. Kamu dari mana tahu ada istrinya? Loh, Yesus itu udah ada anaknya, masa nggak ada istrinya? Oh, tak ada di mana sih kau? Yesus anaknya ada sudah lahir. Siapa lahir? Yesus itu kan anaknya Allah, anaknya Bapa. Siapa mamanya? Ya. Siapa mamanya Yesus? Bunda Maria. Kok mamanya manusia, bapaknya Tuhan? Kau pikir Tuhan itu kawin sama manusia? Oh, tak ada di mana sih kau ini? Tuhan kawin sama manusia. Kan ku tanya, siapa mamanya Yesus? Si Maria. Siapa bapaknya Yesus? Allah. Jadi kau pikir Allah kawin sama Maria gitu? Itulah kelebihannya Yesus. Kok kelebihan? Mamanya tetap manusia, berarti mamanya manusia berdosa. Ada-ada aja kau. Tahu dari mana? Roh Kudus siapa? Tahu dari mana Maria berdosa? Semua keturunan Adam, ya. Rasul Paulus mengatakan semua keturunan Adam adalah manusia berdosa. Yang ngomong Rasul Paulus. Terus? Berarti si Maria kan keturunan Adam, keturunan Daud. Dia gimana sih kau?
Ya, salahnya di mana kalau melahirkan Yesus? Melahirkan Yesus tidak salah, tapi Maria itu mama angkat, ya. Maria itu mama angkat, yang mama kandung itu Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu perempuan, dihilangkan gendernya oleh Tertullianus sama Katolik. Makanya jadi runyam. Oh, Roh Kudus punya jenis kelamin. Lah, Roh Kudus memang punya jenis kelamin lah, dia Tuhan perempuan. Ada aja kau. Allah Bapa Tuhan laki-laki. Ayatnya kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti perempuan itu gambar Allah. Siapa Allah yang gambarnya perempuan? Kudus. Masa Yesus cowok kok. Kok dari kamu yang ngatur Tuhan? Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa? Coba kau jawab. Gambar Allah seperti apa? Ya gambarnya seperti kita. Iya. Nah, terus kalau perempuan gambarnya? Perempuan itu gambar siapa? Gambar Allah kan? Ya, berarti Allah mana yang seperti perempuan? Kau yang bilang. Gambar Allah seperti perempuan. Jangan terlalu sok pintar. Yang saya tanya sama kau, gambar Allah itu seperti apa? Coba kau jawab. Seperti kita. Kita ini siapa? Laki apa perempuan? Dia mengatakan seperti kita, laki apa perempuan? Segambar dengan saya. Segambar ya, dengan laki-laki apa perempuan? Jawab. Mana ada laki-laki di situ laki-laki perempuan? Kau baca dong, katanya kita ini berarti cuma kau gitu. Perempuan gak kau libatkan. Laki-laki dan perempuan itu gambar Allah. Berarti Tuhan mana yang seperti perempuan? Jawab. Mana dalilnya? Mana di ayat berapa? Kejadian 1 ayat 27, perempuan adalah gambar Allah. Lalu gambar Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Jawab. Mana? Coba buka. Dibuntingin pula nanti kau sama setan. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27, perempuan itu gambar Allah. Kalau perempuan gambar Allah, Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Jawab. Jangan-jangan kau salah baca. Aduh ya ampun. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti perempuan itu gambar Allah. Pertanyaannya, Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Tentu bukan Allah Bapa, bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Masa gitu aja lo nggak ngerti? Ya, itu kan pendapatmu. Kok pendapat? Ada ayatnya kok. Kejadian 1 ayat 27. Wah, gimana mau masuk surga kau begini? Nggak ngerti kau. Udahlah, bikinlah kau ke neraka sono. Bodohnya kelewatan kau. Kalau kau pengikut Yesus, rendahkan hatimu. Bukan masalah rendah, kau bebal. Udah dikasih tahu ayatnya masih ngotot. Kalau ngomong dengan Bang Luga ini, kita tidak mendapatkan, bukan bebal, tidak mendapatkan edukasi kalau kita mau. Kamu coba baca tuh yang di live chat itu. Semua bela saya, gak ada yang bela kau. Ya bela lah. Orang kamu di Komal ini dibela. Loh, orang Muslim itu berarti lebih pintar daripada Kristen model kayak kau. Orang Muslim aja ngerti kok, baru diajarin 10 kali, sekali diomongin, oh iya masuk akal, selesai. Jadi kenapa jadi kamu udah merasa pintar? Kamu udah merasa pintar juga? Bukan merasa pintar, kau memang blow on. Kok merasa pintar, kau yang blow on kok? Ya, karena merasa blow on lah kita, makanya masih belajar dan hidup sampai sekarang. Kalau kau udah pintar, mati ya, aja kau. Jangan kau belajar terus. Kapan kau jadinya? Masa kau belajar terus? Belajar itu sekali dua kali diajarin cukup.
Belajar itu sekali 2 kali cukup. Jadi kalau pintar kamu pamer-pamer gitu. Bukannya dipamer, aku kok biar kau pintar, biar kau ngerti, biar kau gak masuk neraka. Aduh, sudah Ajaran ini susah. ajaran apa kamu? Ajaran apa kamu? Ajaran Tuhan. Tuhan nggak mengajarkan pamer, sombong, nggak ada di ajaran dia itu begitu. Wah, nanti kau dibuntingin sama setan, nangis, marah-marah kau, awak pulang kan. Duh, kalau saya setan, saya dibuntingi setan, kenapa harus marah? Marah. Iya, jangan kau marah di sini. Kalau kau bunting, ya Sifatnya terima, setan tuh ya kan? marah-marah. Sifatnya setan tuh marah-marah. Aku bukan. Kenapa kau diajarin Roh Kudus perempuan aja kau nggak ngerti-ngerti? Islam aja Kau suruh paham buka. kok. Oh iya, masuk akal banget. Kita Kejadian 1:27 udah dibilangin berkali-kali. Laki-laki itu gambar Tuhan, berarti ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan. Masa segitu aja? Kau pernah belajar matematika nggak sih? Kan diajarin 2 tambah 2 4, 5 tambah 5 10, 70 tambah 50 120, 120 tambah 30 150. Roh Kudus diciptakan, laki perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti putar otaknya, berarti gambar Allah perempuan. Kalau udah gambar Allah perempuan, berarti cari siapa Tuhan perempuan. Bapak bukan, anak bukan. Jalan otak kau. Makanya jangan kau nambah-nambahin. Kau nambah-nambahin, lama-lama aku turunkan loh bibir kau. Mau kau turunkan? Ya, saya nggak ada masalah. Cuman bisa kali kau diatur. Silakan. Regar, kau ngomong dulu. Ganti orang. Capek aku ngadepin kau. Silakan, Regar. Tobatlah kau Luga. Ganti narasumber itu. Sebelum ajal menjemputmu. Ganti. Gak nyambung otakmu udah tumpul. Ke neraka kau sana. Di neraka pun kau Otakmu ada lagi Lucifernya cari itu. Aku dengar kau katanya lagi hamil 7 bulan. Makanya kau hati-hati. Pergaulan bebas dengan setan. Jangan kau mau dipakai. Kamu juga silakan, Regar. Apa yang mau kau tanyakan? Tidak usah Bang Luga narasumber. Tidak ada edukasinya. Kok nggak ada edukasinya? Itu pengajaran itu. Pengajaran gimana marah itu? Kalau Nabi nggak boleh marah-marah gitu. Kok Nabi nggak boleh marah-marah? Kok kau ngatur Nabi sih? Kau rakyat ngatur-ngatur Nabi. Nabi teladan. Bagaimana kami meneladani orang yang marah-marah? Jadi kami marah-marah juga karena Nabi kami marah-marah juga. Saya marah-marah karena kau kelewat tolol. Kalau orang udah terlalu udah dibilang Roh Kudus perempuan, masa nggak ngerti-ngerti, udah tua, udah bau bangke kau. Bukan persoalan. Makanya kau jangan. Soalan narasimu itu yang kasar. Makanya aku dengar kau kata-katanya bunting. Masa kau udah tua kau bunting? Jaga pergaulan kau. Ganti naras supaya tidak ngantuk. Jangan luga, bukan kau yang ngatur. Ngantuk itu penonton di bawah itu. Kok ngantuk sih? Udah jadi semua saya teman-teman ini mendukung saya membumi hanguskan Tritunggal Udin Petot. Jadi kalian teman-teman muslim bantu saya untuk menghancurkan oneness.
Oneness dan Tritunggal Udin Petot ini adalah sampah alam semesta. Ya, Padahal kau juga ajarannya nggak masuk akal. Ajarannya masa Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri. Bukankah itu pembodohan? Kok ada Tuhan berdoa kepada dirinya? Itu oneness. Oneness terkutuk. Terus ada lagi ajaran, ada bapaknya nggak ada mamanya. Itulah Tritunggal Tertullianus Katolik, penyembah patung. Itu yang harus dibasmi. Karena kalau saya dengan Islam kan memang beda iman, ya itu urusan masing-masing lah. Agama dia terserah. Kita pun mengusir, tapi kalau Kristen harus Apa? Udin dibasmi. Petot lah kan? Udin Petot. Iya, Udin Petot ini harus disuruh dihamilin sama Dajjal. Kurang ajar. Ahwa udah ngasih peringatan berkali-kali, masih aja kepala batu. kamu yang kepala batu. Orang diam-diam tiba-tiba hamil, kan awak juga kaget. Kenapa orang baru diajarin, tiba-tiba udah ada ajaran Dajjal di mulutnya, udah keluar biawak dari mulutnya. Awak juga pusing dengarnya. Mestinya diskusi dengan Muslim. Kau juga bukan sesama. Saya dari tahun 99 saya sudah debat dengan Muslim, saya udah bosan. Ustadz Moko Ginta 9 kali saya debat. Ustadz Nababan 5 kali. Beda zaman sekarang sama Bang Sumat. Kau ngajarin. Coba kau debat. Juma kan sudah bilang. Juma sudah bilang Tuhan kita sama Tuhannya Juma udah beda. Yang ada yang satu Tuhan perempuan, yang satu tidak ada perempuan. Apalagi kalau udah beda nggak perlu didebatin. Yang perlu didebatin itu yang mirip-mirip, yang disama-samakan, itu perlu didebatin. Nah kalau udah beda, contoh misalnya Luga itu laki-laki, apa perlu didebatin? Kalau ada orang memperdebatkan Luga sebagai laki-laki, itu bodoh. Kalau Luga laki-laki, ya udah jadi cowok aja, ya terserah dia. Berarti perbedaannya udah jelas. Kalau kita sama-sama kita bukan debat lagi namanya. Kalau memang kau bukti menghilangkan kelamin Tuhan, nah kaulah yang nomor satu perlu dibasmi dari muka bumi ini. Kelamin Tuhan kau hilangkan. Tidak ada. Roh Kudus kau bilang Tuhan. Tuh. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan berkelamin diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar yang berkelamin itu adalah gambar Allah. Berarti Allah berkelamin. Kau ini disuruh kau nyembah setan, nggak mau kau. Tapi giliran setan pergi, kau tarik-tarik sempaknya. Kalau sudah Allah itu berarti bukan Allah lagi. Itu mah. Kenapa lah yang perempuan? Aduh, ajaran Kristen kok rusak-rusak. Dajjal udah datang lagi nih. Saya dengar-dengar dia ini udah bunting ini. Datang aku dengar kamil katanya. Benar gak, Ton? Teman-teman yang ada di sini, coba tunjukkan sama saya di mana ada nabi matanya kiro. Kiro. Kau kan mata kau kiro, kau ngaku nabi. Di mana nabi matanya kiro? Perutnya buncit. Mata gua ganteng banget. Mata kiro, perut buncit. Itulah nabi Luga. Wajah tampang. Kero marero. Ngaku debat. Sekarang lah kau debat sama Muslim. Kalau ada darah kau, pengecut kau, jilat Islamnya kau sekarang. Aku sudah 9 kali dengan Moko Ginta di debat. Aku tanya, yang ku tanya sekarang. Kalau kau ada nyanyi sekarang, aku Dodong. Kau aja nggak pernah debat terbuka. Sekarang kau coba debat kau. Sekarang kau coba debat sama Islam. Aku debat kali 10 kali aku debat dengan Juma. Kau coba cek itu di YouTube. Ngajarin aku debat. Ada Nabi Kero berut buncit. Kamu
Debat sama Islam, awak juga, awak pendebat Islam Kristen 25 tahun, mau ngajarin aku debat. Pendebat tololnya kau. Nggak laku pendebat sama kau. Masa pendebat tololnya minta ampun. Kasihani si Luga, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Loh kok turun? Kenapa dia bunuh diri? Ditarik si full. Sempaknya ke bawah. Ngapain lah kau, Dalton? Mau kali kau ditarik sempakmu ke bawah. Kupijakkan nanti leher kau. Orang kayak begini kok udah debat Muslim Kristen itu Luga. Kau juga Bukan diam dulu mulut kau, kolor. Kau lagi bicara, kau pula bicara. So kau kalau kau memang sudah pernah banyak kali berdebat dengan Muslim, tentunya Muslim dan Kristen tidak mungkin dua-duanya benar. Ada salahnya benar. Apakah kau sudah mendapatkan kebenaran itu, Bang Luga? kolor ya. Saya di sini berbeda iman dengan Muslim, tetapi bukan berarti jadi pukulan, nggak perlu. Beda iman. Kita paparkan agama kita. Diam-diam dulu kau. Kau lagi ngomong saut-saut ya, kau ngerti. Kalau kita berbeda iman, kita harus bermusuhan. Demikian juga dengan Buddha, Hindu, kecuali dengan ajaran penyesat seperti kau. Kalau kau memang Kristen, tetapi kau putar-putar ajaran Yesus itu, aku marah sama kau. Karena udah jadi orang Kristen. Kalau orang di luar iman saya, ya kita memaparkan saja. Kalau mereka nggak mau percaya, ya itu urusan masing-masing. Ya. Nah sekarang kau kekristenan, kau rusak-rusak ajaran Tuhan itu. Awak mau memberitakan Injil, kau putar-putar ajarannya, kan kurang ajar namanya. Tidak mungkin dua, dan tidak mungkin dua yang benar. Pasti ada satu yang benar. Iya, tolol, aku juga tahu itu. Makanya iya namanya Islam dan Kristen bukan. Iya, udah disampaikan itu urusan mereka ya apa enggak. Sekarang kau yang urusan, karena kau rubah-rubah kita. Kau udah jelas-jelas nipu kau. Kami mau dengar Luga. Ajaranmu yang benar gimana? Roh Kudus istri Bapa, Yesus anak kandungnya, itu ajaran saya. Nah kalau ajaran gereja bukan Roh Kudus tidak berkelamin, ya kurang ajar. Giliran kelaminmu nanti kupotong titik kau, kupotong kelamin kau, nangis kau. Tapi kalau larang-larang Tuhan berkelamin. Udah banyak yang percaya itu loh, kan? Udah banyak lah. Contoh. Kau lihat di bawah yang live chat. Kau lihat tuh yang itu pendukungnya. Gorengan. Contohnya banyak lah. Kalau kau doang yang percaya, berarti kau sesat. Nggak mungkin aku dikasih panggung di sini kalau nggak banyak yang percaya. Coba kau lihat penontonnya 3.500 itu. Kau kira setan dan iblis panggungnya banyak tahu? Tuh lihat belum tahu ya. Kau baca tuh ya. Tuh. Saya Muslim percaya omongan Bang Luga tuh. Biar lo tahu. Udah 1 jam ini kalau buka ada edukasi. Makanya aku bilang jangan kau mau dibuntingin oleh setan. Akhirnya jadi begini kan. Kenapa ya kalau setan dibuntingi setan biasa. Kau kan aduh susah kau diajarin.
Bukan susah, situnya yang berpandangan bertobatlah. Tapi kalau untuk yang di atas ini kayaknya emang udah nggak bisa bertobat. Jadi silahkanlah ambil kunci kamarmu di neraka, ya, yaitu di jambannya Lucifer. Jadi begitulah. Oke teman-teman, saya rasa untuk malam ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Aku mohon pamit ya, Bang Juma, Bang Arif, Kang Dito, Bunda Mila, aku turun dulu ya. Tuhan berkati semuanya ya. Udahan ya nih. Ya, aku Ustaz turun Arif dulu. masih monitor nggak? Mungkin kita tutup dulu ya malam ini kali ya. Iya. Nanti sambung lagi. Oke, terima kasih ya semuanya. God bless you. Ya. Ustaz Arif. Ya, monitor Bunda. Monitor. Iya. Apa mau di ini? Ortennya sudah diturunin semua kan? Apa mau diamin aja atau mau dirungkatin apa gimana? Mau rungkat dah. Ya, rungkatin aja lah. Iya. Kalau ini kita nyambung lagi ntar. Ya, terima kasih Bang Arif. Ustaz Arif. Sehat-sehat ya. Gurunda sudah masih sibuk Gurunda ya. Kayaknya ya. Karena kan acara nih. Saya rungkatin ya teman-teman. Kita berjumpa lagi insya Allah besok. Iya, insya Allah. Di hari Sehat semuanya. api ya teman-teman ya. Silakan hadir tuh yang bisa hadir. Ya, teman-teman saya akhiri dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kalaupun ada pembelajaran yang kemudian dipetik sebagai sebuah edukasi, silakan teman-teman diambil mana yang benar dan mana yang salah. Dari saya sebagai pembuka Komal, host, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support-supportnya, tap layarnya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya turunkan, takut nanti kalau ini ya langsung ke rawa-rawa terbentuk ke bom-bom. Izin 1 menit aja. Iwan Tila yang dibawa kalau hadir ke acaranya Gurunda, acara api, tolong jangan lupa bawa uang supaya bisa beli bazar di situ, ada jual buku, ada macam-macam. Oke?